Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam. sehat-sehat kan? Halo, Sehat, alhamdulillah. sehat. Oke, selamat datang di podcast pertama kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang mengenai nilai-nilai aneka dalam lingkup aparatur sipil negara atau ASN. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anjas Nugroho dari instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Di sini juga sudah ada 3 narasumber. Yang pertama, Mbak Eli. Silahkan perkenalkan diri dulu, Mbak Eli. Oke, baik. Terima kasih, Mas Anjas. Nama saya Lidi Susilawati. Saya dari bagian Kestraseda Yogyakarta. Baik, terima kasih Mbak Eli. Untuk narasumber yang kedua, ini ada Mas Bayu. Silahkan Mas Bayu. Oh ya, terima kasih. Nama saya Bayu, saya sama dengan Mbak Eli, saya dari bagian Kestra Setda Kota Yogyakarta. Oh, ini satu instansi ya, Mas. Ya, Yang Betul ketiga sekali. ada narasumber kita yaitu Mbak Diah. Mbak Diah, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diastiani dari Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Halo Mbak Diah. Nah, Halo, berbicara Mas. tentang aneka, teman-teman sudah pada tahu belum aneka itu apa? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, 5 nilai ini adalah nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Mungkin bisa kita bahas satu-satu ya dari narasumber yang pertama. Mbak Eli, tolong bisa jelaskan apa itu akuntabilitas dan nasionalisme. terima kasih Mas Anjas kesempatannya. Pada kali ini saya mencoba untuk menjelaskan secara singkat apa sih akuntabilitas itu. Gitu. Pertama yang terlintas dari pikiran kita kalau mendengar akuntabilitas itu ya pasti tanggung jawab. Nah, misalnya sebagai seorang ASN, kalau diberi tugas oleh pimpinan itu ya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan kalau bisa diselesaikan secara tepat waktu. Selain itu, akuntabilitas juga bisa diartikan memiliki integritas. Sebagai seorang ASN, wajib sekali memiliki integritas. Artinya, harus ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Intinya jadi ASN itu harus jujur dan bertanggung jawab. Kalau contoh penerapannya dalam pekerjaan saya misalnya laporan pertanggungjawaban seperti laporan bulanan atau laporan harian kinerja. Yang kedua yaitu nasionalisme. Menurut saya nasionalisme itu cinta terhadap tanah air. Seperti di Indonesia kan banyak sekali tuh keberagaman suku dan budaya. Salah satunya budaya memakai baju batik. Nah, di tempat saya bekerja itu setiap hari Selasa dan Jumat kita memakai baju batik. Setiap hari Kamis Pahing kita memakai baju adat. Kalau di Jogja itu namanya baju adat Gagrag Ngayogyakarta. Selain itu, nasionalisme juga bisa diartikan mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti bergotong royong dan membantu sesama yang saling membutuhkan. Selain itu juga bisa mengikuti upacara juga disebut nasionalisme kok menurut saya. Gimana Mas Anjas? Wah, luar biasa. Sangat padat dan mudah dipahami, Mbak. Terima kasih ya udah dijelasin. Alhamdulillah. Oh iya, selanjutnya etika publik dan komitmen mutu. Menurut Mas Bayu itu apa ya? Bisa tolong dijelaskan kepada kami? Oke, baik. Terima kasih Mas Anjas atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu etika publik. Kalau dari pengertiannya, etika publik itu menurut saya adalah sebuah standar. Jadi standar yang menentukan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah,
atau bisa dibilang ini lebih ke kayak kode etik gitu loh. Jadi kayak gimana kode etik itu mengatur kita setiap melakukan sesuatu. Jadi harus memperhatikan apa itu perbuatan kita itu baik atau benar, dan sebaliknya juga sebaiknya juga kita menghindari sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, untuk etika publik sendiri menurut saya lebih tepatnya harus diterapkan di semua lingkungan ya. Jadi nggak harus semata-mata diterapkan di lingkungan kantor saja. Jadi kita harus menerapkan etika publik itu di semua tempat, di semua lingkungan yang kita tempati gitu. Terus kita juga harus pintar menempatkan diri, bagaimana kita bersikap di kantor, bagaimana kita bersikap di rumah, atau di lingkungan sekitar dengan tetangga. Nah, selain itu etika publik itu juga secara nggak langsung itu juga melekat gitu loh di dalam diri kita sebagai ASN. Kenapa? Karena kan etika publik kan mengatur itu tadi yang bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar. Jadi ketika kita sebagai ASN dimanapun kita berada melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar, maka orang-orang akan mikir nih, jadi oh ASN zaman sekarang itu misal sopan, terus suka nolong gitu-gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah komitmen mutu ya. Iya. Kalau komitmen mutu itu komitmen kita dalam memberikan mutu pelayanan terbaik. Jadi ini lebih kepada orientasi terhadap kualitas hasil yang kita hasilkan. Jadi kita nggak semata-mata mendapatkan hasil yang terbaik, tapi harus berdasarkan sesuatu yang efektif, efisien, dan inovatif. Dan kita juga nggak boleh melupakan yaitu mutu atau kualitas yang kita hasilkan. Jadi kita sebagai ASN yang bertugas menjadi pelayan publik dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik. Contoh nih, masyarakat ingin pelayanan yang mudah dan cepat. Jadi bagaimana kita memberikan hal tersebut kepada masyarakat dengan memperhatikan hal tadi, yaitu efektif, efisien, dan inovatif. Kita juga harus merubah mindset masyarakat juga. Kalau birokrasi pemerintah itu berbelit-belit, berlapis-lapis, dengan cara ya kita meningkatkan komitmen mutu tadi. Jadi kita harus merubah mindset yang lama, misal kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu. Jadi kita harus menghilangkan paradigma pemerintah di mana pemerintah itu selalu minta dilayani, menjadi pola pemerintah yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab ASN, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Mungkin itu aja Mas yang bisa saya sampaikan. Menurut saya luar biasa sih penjelasan dari Mas Bayu tadi. Jadi sebagai ASN harus mengutamakan pelayanan publik dan harus meningkatkan kinerjanya supaya menjadi lebih baik. Luar biasa. Terima kasih Mas Bayu. Untuk selanjutnya, anti korupsi. Nah, ini menarik nih pembahasannya. Mbak Diah bisa jelaskan anti korupsi itu apa ya? Oke. Sebelum kita ke ini ya Mas, masuk ke ini anti korupsi, kita tuh harus tahu tentang penjelasan korupsi itu apa. Nah, korupsi itu adalah penyelewengan yang dilakukan oleh, karena kita ASN, kita kasih sampel ASN aja ya. Korupsi itu tuh perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh ASN karena jabatan yang telah ia peroleh. Nah, biasanya korupsi ini itu untuk kepentingannya mereka sendiri, dan yang paling utama itu pasti merugikan negara. Nah, dengan banyaknya ASN yang berkorupsi ini, kayak oknum-oknum ASN ini perlu adanya pembelajaran agar mereka tahu
bagaimana sih biar ASN itu jauh dari korupsi begitu. Nah, ada dua sistem yang bisa kita terapkan untuk mencegah korupsi itu. Yang pertama itu perbaikan dari sistemnya sendiri, seperti kalau yang di Pemkot itu ada reformasi birokrasi, terus etika profesi itu seperti apa, jadinya ASN dalam melaksanakan tupoksinya itu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, bukan mereka melakukan dengan caranya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri begitu. Dan selanjutnya itu juga kalau ASN ini tertib, maka akan terjadilah suatu good governance atau pemerintahan yang baik begitu. Dan yang kedua, kalau misalnya sistemnya udah bagus tapi kalau human power-nya kurang bagus kan juga nggak selaras ya, nggak seimbang. Makanya yang kedua itu perbaikan pada manusianya, yaitu dengan pelatihan-pelatihan, kemudian perbaikan moral-moral sendiri, terus kesadaran hukum atas diri ASN juga, sama figur seorang pemimpin yang jujur dan anti korupsi itu juga memberi pengaruh yang besar bagi ASN lainnya untuk mencontoh dari pemimpinnya begitu Mas. Kalau di Dinas UKP setiap ASN itu menandatangani fakta integritas yang isinya kurang lebih ASN itu berjanji bahwa akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan tindakan korupsi begitu Mas. Oh, jadi gitu ya. Korupsi sendiri adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatannya demi kepentingan pribadi. Gitu ya, Mbak? Iya, Oke. Mas. Baik, bisa saya simpulkan bahwa kelima nilai ini sangatlah wajib dimiliki oleh setiap ASN. Akuntabilitas itu yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam sebuah kinerja, seperti yang Mbak Eli sampaikan. Contohnya menyampaikan laporan hasil kinerja. Lalu yang kedua ada nasionalisme, seperti yang Mbak Eli tambahkan tadi, yaitu mencintai produk Indonesia dengan menekan batik, terutama pemuda-pemuda, agar dari muda sudah ditanamkan mencintai produk Indonesia. Etika publik, seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, pelayanan sangat diutamakan dalam melayani masyarakat. Lalu komitmen mutu kinerja kita harus semakin ditingkatkan dari bulan ke bulan, hari ke hari, agar masyarakat tingkat kepercayaan kepada kita menjadi meningkat. Lalu yang keempat yang kelima ada anti korupsi, seperti yang disampaikan Mbak Diah tadi. Perlu kita pahami apa itu korupsi tersebut sebelum mempelajari anti korupsi, dan kita harus mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi, terutama di instansi kita bekerja. Mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih atas kehadirannya para narasumber, Mbak Eli, Mas Bayu, dan Mbak Dia. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.